Sobat belajar kelas 6, kali ini kita akan mempelajari tema 4 dengan judul globalisasi. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 3 tentang globalisasi dan cinta tanah air. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang beragam menjadikan masyarakat memiliki taraf kehidupan ekonomi yang berbeda. Adanya perbedaan taraf ekonomi tersebut, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Sikap yang dapat kita terapkan terhadap keberagaman ekonomi adalah menerima keberagaman ekonomi yang ada, menghargai taraf ekonomi orang lain, dan tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan ekonomi. Mencintai produk dalam negeri bukti nasionalisme kebangsaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Berikut manfaat menggunakan produk buatan dalam negeri, yaitu 1. Menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Memperbanyak lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 7. Memperluas pasar produk Indonesia. Dan sebagainya. Pada sebuah teks eksplanasi, untuk menemukan informasi penting yang harus dilakukan adalah membaca dengan saksama. Menemukan informasi penting dapat juga menggunakan kata tanya 5W+1H, yaitu, mengapa, siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Berikut penjelasan 5W+1H. Apa, untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. Di mana, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Siapa, untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Mengapa, untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Bagaimana, untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. Tidak terpengaruh bahasa daerah. Bukan bahasa percakapan sehari-hari. Tidak terpengaruh bahasa asing. Dan penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Berikut ciri-ciri kata tidak baku. Dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Terpengaruh oleh perkembangan zaman. Digunakan pada percakapan santai. Dan dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginannya. Sumber alternatif energi listrik salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan panel surya yang bekerja mengubah energi cahaya dan panas matahari menjadi energi listrik. Berikut cara kerja panel surya. 1. Matahari. Sinar matahari jatuh ke panel-panel surya kapasitas tinggi. Panel surya mengubah energi matahari menjadi arus listrik searah atau DC yang dikirim ke inverter. Rata-rata waktu penyinaran di Indonesia adalah 3-5 jam per hari. 2. Inverter. Inverter mengubah energi listrik arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC. 3. Meteran ekspor-impor. Apabila PLTS atap memproduksi listrik lebih banyak daripada kebutuhan rumah, kelebihan listrik akan dikirim ke PLN. 4. Kejaringan PLN setempat. PLN memasok listrik untuk pemakaian pada malam atau siang hari jika kebutuhan melebihi jumlah produksi PLTS atap. 4. Instalasi listrik internal rumah. PLTS atap memproduksi listrik berkualitas tinggi yang mengurangi potensi naik turunnya tegangan yang dapat merusak peralatan elektronik. Kelebihan listrik diekspor ke PLN. Kebutuhan listrik diimpor dari PLN. Selain energi panas matahari, ada juga energi alternatif lain, yaitu 1. Energi panas bumi atau geotermal, energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. 2. Energi angin, energi ini dipakai pada kincir angin untuk menghasilkan listrik. 3. Energi air, energi aliran air untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik.
Kerja sama ASEAN dalam bidang iptek adalah ASEAN Coast Committee on Science and Technology. Tujuan tersebut diantaranya adalah 1. Memperkenalkan serta mengoptimalkan kerjasama dalam bidang sains. 2. Menghasilkan serta mengembangkan tenaga ahli bidang iptek. 3. Memberikan fasilitas serta meningkatkan transfer perkembangan iptek. 4. Mendukung dalam penerapan hasil penelitian iptek. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang, antara lain kerja sama bidang ekonomi, tujuannya untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Kerja sama bidang politik dan keamanan, tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian, khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Kerja sama bidang sosial dan budaya, negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, membuka peluang kerjasama di berbagai bidang, diantaranya seni dan budaya, olahraga, dan pendidikan. Brosur adalah jenis media informasi yang berupa selembar kertas, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, agar produk dan jasa tersebut dapat dikenal di masyarakat. Berikut tahap-tahap membuat brosur, antara lain. 1. Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat. 3. Memilih judul yang menarik. 4. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca. 5. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat berukuran besar dan ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis, supaya bisa dilihat banyak orang. Berikut contoh poster. Poster berdasarkan isinya, yaitu poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Poster berdasarkan tujuannya, yaitu poster propaganda, poster kampanye, poster pencarian, poster cheesecake, dan poster film.